Semakin kula sinau berarti kula sekolah ngerti sinau ya insya Allah melakukan. Jadi patahkan atau musnahkan peribahasa belajar di waktu tua itu seperti halnya orang menulis di atas itu, patahkan Pak. Tidak, menulis belajar di waktu tua itu lebih mudah daripada nah, itu yang bisa mengatakan orang-orang yang usia seperti itu dan mampu. Lo betul ada pikiran itu. Pikir cuma sekret di belakang. Rokok lo buat pelaku cek lo belajar. Jadi belajar kendala jadi oh coba kalau dulu dan ini pun namun kok kayak rumor kali ini. Jujurin Pak, jujurin. Betul masalah apa? Banyak rumor. Tapi pasti dari umur yang padat nggak ada kemudian kita coba atau lah. Nah sehingga saya selalu memotivasi mantep-mantep marang lakunya supaya apa bisa mantep-mantep marang uripe. Nah, kalau belum bisa mantep-mantep marang uripe, mantep-mantep marang pembimbing. Itu yang saya bilang wanti-wanti belajar bercabang-cabang itu sulit, selain rumit juga membingungkan. Karena saya itu pernah mengalami itu. Bahkan nanti sampai di titik penyelesaian saat kita nggak bisa memasrahkan kita kepada hidup, memasrahkan menerima kenyataan hidup. Orang mati Pak, sama serawati. Jadi harus lepas pasrah. Kalau kita nggak bisa memasrahkan itu pada hidup kita, pasrahkanlah kepada pembimbing itu. Nanti rasanya tuh kayak kita itu waktu kecil takut, sedih, cemas, nyaman digendong orang tua. Lah seperti itu minimal. Lah harusnya itu kita sama hidup kita itu bisa seperti itu Pak. Cuma kalau nggak bisa, lakukanlah itu kepada orang tua atau pembimbing. Dia akan menggendong itu. Ini bukan promosi atau sedang nyawet saya itu. Ini akan memudahkan. Kayak dulu waktu kita kecil gendong orang tua itu kayak semua masalah selesai. Nyaman. Nah, pada akhirnya nanti seperti itu saja. Itu pun cara kedua. Kalau bisa, gantungkanlah diri kita kepada hidup kita. Tapi kalau belum bisa, gantungkanlah diri kita kepada seorang pembimbing. Kan pembimbing. Dengan modal pasrah, menerima apapun, bahasanya sama pembimbing itu semuanya saya akan baik-baik saja. Bahasanya Tuhan menolong saya gitu. Contohnya gimana? Tanya pembimbing itu berniat jelek, ingin dibunuh pun Tuhan sendiri langsung mengambil alih. Kita akan diselamatkan. Karena apa? Dalam laku kita ini murni. Maka di situ nggak ada niat apa nyedot ilmunya, nggak ada. Karena nanti kalau punya pikiran seperti itu, ilmunya dapat menjadi pengkhianat. Lali dalane. Itu katakan putus masa. Makanya di ajaran agama tertentu itu ada namanya tawasul supaya mazhabnya nyambung. Ini kan pemahaman pengertian yang tidak elok. Makanya di ajaran tertentu itu kita tidak punya namanya penyangkalan menyangkal terkait pengalaman yang sudah ada. Nanti jadi tumbal kehidupan mesti tumbrandek. Nah, apakah itu selamanya? Tidak, sementara. Setelahnya itu kita menjadi kadang. Ada namanya kadang sepuh, kadang enem.
punya kayak kakak adik niku yang tadinya di situ. Ini fasenya melalui fase apa guru murid, setelah itu fasenya kedekatan seperti orang tua dan anak, setelah itu baru fasenya kepada kadang. Nah ini nggak bisa terpisahkan, nanti saling memberi menerima, memberi menerima, memberi menerima. Ini rumit ya mas. Makanya dulu saya selalu memarah-marah sama sebelumnya itu kalau dia belajarnya bercabang. Jadi orangnya di mana, pikirannya di mana, kesehariannya di mana, dan hasilnya itu saya bisa pastikan pak, di mana-mana. Buat entot ya, muter deh kono. Karena selalu dia keluar diri. Saya di sini untuk memudahkan. Lah sehingga saya mengatakan, lah kalau bisa menemukan orang yang mengantarkan kepada keselamatan, langsung pergi ke sana saja. Kalau dari dulu kadang mau, tetap di sini. Tapi pikiran kan kayak ini gitu kan. Bulat mbak. Nah itu kan pengalaman-pengalaman. Nah, saya nggak mau terjadi kadang-kadang di sini. Dari Sumeleh. Makanya materi yang kami berikan di sini ini belum sepenuhnya, masih nyicip-nyicip saya, karena nanti teman-teman harus tulus menerima materi itu. Nah terus siapapun dia, karena saya sendiri juga diutus ya, saya pun akan mengutus orang, misalnya saya tidak berkesempatan. Ya siapapun yang diutus itu percaya saja. Tapi kok rasa lainnya nih, lihatlah yang mengutus, jangan lihat yang diutus. Kadang-kadang kita nggak sesuai, kok ini toh, kok rapodo toh, kok alirannya beda toh. Nah yang mengutus sudah memperkirakan, udah melihat banyak sisi, karena yang diutus itu terkait tugas tertentu, jadi bisa mengawal itu, makanya kita mengutus. Karena kita nggak peka di situ. Ya nanti teman-teman begitu menerima itu lek itu, teman-teman tuh kalau ada sedikit kesalahan dari waktu belajar itu saat ditegur tuh nggak ada namanya rasa benci, minimal sungkan, takut, itu wajar. Kalau ada benci malah aneh. Saya tuh belajar sama orang ditegur sakit hati orang ya. Kalau di sekolah nih ya, karena saya belajarnya kan buat belajar dendam gitu. Oh, jadi saya aneh kalau ada orang yang belajar apalagi laku spiritual kayak itu tuh dimotivasi. Kan namanya kita belajar kan ada salahnya, ada benarnya, biasa itu. Mau belajar lah ya pak, kadang salah. Menurut saya itu ya kalau nggak benar itu berarti kita nggak belajar. Nah itu wajar. Nah diingatkan itu bukan berarti harus malah benci, malah nyungkret. Itu berarti belajarnya aneh. Apalagi posisinya sudah kadang laku suci. Malah aneh kalau sakit hati saat diingatkan. Saya wanti-wanti teman-teman jangan sampai kebingungan. Gak siapa itu terus mas. Gak boleh. Kalau terkait laku ini yang diutus ya berarti orang yang ada dalam komunitas apa ya. Di dalam wadah itu, gak siapa dalam wadah itu siapa setiap hari selalu menemani. Dan selalu ada. Nggak mungkin sama ngutus Pak RT, mak kasih materi.
Ya orang-orang terdekat situ lah. Kalau Pak RT paling Pak nanti ada praktek yang ya membersihkan lokasi paling di situ, nanti tolong diawasi paling. Tapi terkait di dalam ini, namun kita mengutus orang lain, ya orang-orang di situ. Nah, kemarin Mas Adi yang bertugas kata kan kita mengutus, kan nggak mungkin. Ini kamu di jadwal ya? Kita ke orang-orang di situ aja. Ya ngasih materi orang-orang itu bersama saya. Kalau memang saya di sementara ini menjadi mewakili yang ada di sini. Saya bedakan dengan kita menerima pemahaman pengertian yang sifatnya universal itu ya sama kadang, apalagi sama kadang sama teman, sama orang awam, sama hewan saja kita dituntut untuk belajar. Itu beda lagi Pak. Terkait materi ya harus mantep-mantep. Nanti banyak kerepotan. Sehingga nanti motivasinya harus disesuaikan dengan apa yang dimotivasikan ya. Seperti di YouTube saya bilang latar kunci itu gimana? Seperti ini. Gitu. Dan Rahayu mau kemana? Mau ke sana? Cukup aja. Nah, latihannya sebelum menjabarkan tugas itu kita pahami akan tugas yang kita terima. Sudah selesai informasi. Nah, nanti lama-lama itu akan diajari untuk kita mengembangkan tugas. Kayak teman-teman kan udah mulai kita ajari untuk mengembangkan tugas. Oh belajar, Mas Adi belajar untuk dewasa mengendalikan teman-teman. Dimulai dari Mas Adi itu belajar. Itu sulit untuk mengendalikan teman-teman untuk koordinasi. Itu nanti teman-teman akan pelan-pelan di situ. Nah, kemarin perintahnya mohon dicek ya kali itu. Jadi langsung laporan ke saya itu salah. Kan saya mengutusnya ke siapa? Harus laporannya ke saya. Dan orang sana yang laporan ke saya dong. Dan makanya saya bilang jangan terlalu banyak menyebarkan perintah. Itu kesadaran Mbak. Nah serumit itu Mbak. Loh ini waduh berarti aku salah lah. Itu kalau sakit hati berarti di sini belum kadang, belum belajar semisal gitu. Maksudnya bener. Loh itu sedang membuat kain putih. Ada titik sedikit apa tahu. Ya, makanya perintahnya kepada siapa yang suruh ngecek, berarti kan dia diutus atau kita mintai bantuan. Lupakan dan itu tidak apa-apa. Orang jalan terkadang tersandung dan itu kita maklumi. Dan penyampaian ini adalah bentuk cinta kasih sayang kita. Misal Mas Budi sampai raine mau nang pasar sampai salam yo karo Mak Parjo. Oh nggih. Kok malah konsone mbok itu mau disampaikan salami lho iso. Secara logika Mak Parjo akan menyampaikan waalaikumsalam melalui istri, lalu istri menyampaikan kepada kita bahwa salamnya sudah dibalas. Kenapa dan itu tidak masalah besar. Begitu kita maklumi Pak, kita sama-sama belajar. Jadi aku ngekau nih sopo, saya lapar ke sopo gitu. Dia orang nyambung. Nah, semisal Mas Adi ini yang saya minta untuk membantu,
malah Pak Amin yang nyampaikan, ya kan nggak nyambung. Nggak nyambung loh. Lah makanya mau jalan sama saya itu tidak gampang. Sehingga perlu kemurnian dan ketulusan. Hal kecil ya. Makanya ini materinya masih belum maksimal, masih sedikit-sedikit. Lah saya akan nunggu seriusnya teman-teman belajar. Karena hal kecil-kecil begitu harus diperhatikan dan teliti. Olehnya madep mantep lah dengan lakune. Nah, kedua ini madep mantep marang uripe. Lah kalau belum bisa madep mantep marang uripe, madep mantep lah marang pembimbinge lewat motivasine. Memperhatikan motivasine. Itu sementara. Nanti titik intinya kepada hidupnya sendiri. Kita akan mengantarkan setelah masuk ke fase kadang. Agak saru ngeten iki disep jaluk niku agak saru. Tapi demi memudahkan. Saya akan mengutus atau ada kalanya meminta bantu teman-teman yang sungguh-sungguh berjalan murni bersama saya. Atau gerbong. Lah sistemnya di sini. Saat ini pembimbingan ya 2 kali 1 minggu. Kadangan malam Senin Pahing. Dan 3 minggu sekali ngebleng. Hanya itu. Kekadangan cukup, terserahkan kita semua. Rahayu.